Hmm, Saat ini kita akan dilayani Pendeta Dolvander Umar. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Luna. Selamat malam bagi saudara-saudara yang ada di Eropa dan sekitarnya. Ya, jadi puji Tuhan untuk segala berkat Tuhan bagi kita. Kita boleh bertemu kembali di dalam Zoom doa kita ya. Oke, apakah bisa saya share screen? Oh, saya. Tidak, Oke. belum jadi host sih. Oke, sudah bisa. Ya, oke, baiklah. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, mari kembali kita tunduk kepala kita berdoa. Oleh karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, ketika terkumpul kami di dalam Zoom doa di saat ini, dan sebelum kami juga mendengarkan pekabaran firman Tuhan, sembunyikan hambamu di balik kaki salibmu ya Tuhan, agar Engkaulah yang boleh kami lihat. Dan biarlah setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut hambamu itu semua karena berkat dan tuntunan Tuhan. Bahkan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bukakan hati pikiran kami agar kami boleh memberi hati dan kehidupan kami secara khusus untuk lebih dekat kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik firman Tuhan di saat ini eh, judulnya menyembah dan memberi. Ya, saya ambil firman Tuhan ini dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, saudara, pernahkah ya di dalam kehidupan kita merasa lelah ya ketika kita mencari sesuatu. Jadi entah itu pekerjaan ya, impian ya, ketika kita juga mungkin mencari barang yang langka atau bahkan ya kita mencari jawaban atas pertanyaan hidup ya. Jadi ini yang seringkali ya kita pertanyakan ya mungkin di dalam kehidupan kita ya. Oke, ada seorang pengusaha yang dimana dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun ya. Dia mencari eh, resep ya untuk eh, susu kedelainya ya, yang dimana supaya dia punya usaha ini makin lebih bagus ya. Kemudian eh, dia coba mencari ya biji kedelai ini kemana-mana ya, yang kira-kira campuran yang pas yang lebih bagus itu seperti apa. Ya, kemudian dia coba lakukan sendiri sampai akhirnya eh, dia tempuh banyak perjalanan ya. Bahkan saudara dalam perjalanan untuk menemukan resep yang terbaik ini itu bukan hal yang mudah ya. Dia harus capek ya, dia harus lelah ya. Kadang-kala mungkin itu hal yang mengecewakan, tetapi karena tujuannya ini ya ia tidak pernah menyerah ya, karena ia tahu ketika dia menemukannya maka dia akan memperoleh hasil yang sepadan ya dari apa yang dia usahakan. Oke, jadi kisah ini juga ya atau cerita tadi juga ya terhubung dengan kisah atau firman Tuhan yang saya eh, mau bawakan malam ini ya, di mana ada orang-orang yang mau melakukan perjalanan yang sangat jauh ya demi menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Ya, yang kita tahu sendiri di mana eh, Matius pasal 2 ya
ayat 1 sampai 12 itu mencatat tentang perjalanan dari orang-orang Majus, ya. Mereka melakukan perjalanan jauh dan berliku demi menemukan raja yang baru lahir. Oke, orang Majus yang datang dari timur adalah ahli-ahli filsafat. Jadi saudara, mereka ini ya bukan orang yang biasa ya, tetapi mereka juga mempelajari ya, bahkan di mana mereka termasuk dalam golongan yang besar dan berpengaruh yang meliputi orang bangsawan dan memiliki banyak harta dan pengetahuan bangsa mereka ya. Jadi eh, orang-orang Majus ini ya mereka bukan hanya sekedar bangsawan saja ya, tetapi mereka ini juga memiliki eh, pengetahuan yang dimana mempelajari tentang ilmu perbintangan ya, ilmu alam ya, dan dimana mereka mengetahui ya bahwa akan ada seorang raja yang lahir ya di dunia ini, yang dimana raja ini di dalam pelajaran yang mereka temui ya akan lahir di satu tempat yang dimana dituntun melalui bintang ya, yang akan menuntun mereka sampai ke pada Yesus sendiri. Oke. Baik, dalam mempelajari segala mereka suka mempelajari segala petunjuk Allah ya dalam alam ya, kejadian, dan juga dihormati atas kejujuran serta akal budi mereka. Ya, inilah sifat orang Majus yang datang kepada Yesus. Jadi saudara, selain itu ya, selain mereka memang orang yang bangsawan ya, mereka uh, punya pengetahuan ya, mereka ini juga orang-orang yang jujur, jujur, dan mereka berakal budi ya, di mana eh, orang-orang ini ya, orang-orang Majus ini, mereka dengan sangat tulus mau mencari eh, juru selamat ini ya. Mari kita lihat. Oke, ketika mereka mempelajari tentang alam yang didapati mereka, itu bintang ya yang akan menuntun ya orang-orang ini untuk bisa bertemu dengan Yesus. raja yang akan lahir itu. Jadi ketika mereka mengikuti bintang yang paling terang itu, jadi saudara, eh, pena inspirasi mencatat bahwa bintang itu adalah sepasukan malaikat yang bercahaya-cahaya jauh di angkasa. Ya, akan tetapi tentang ini tiada diketahui apa-apa oleh orang Majus itu. Jadi saudara, bintang ya, bintang ini ternyata itu adalah malaikat-malaikat yang dimana tidak kelihatan oleh mata orang Majus ya. Jadi malaikat-malaikat ini saudara menuntun ya orang-orang Majus ini untuk dapat bertemu dengan Yesus. Dan ada hal yang bagi saya menarik ya mengenai bintang ini. Ketika mereka sementara ya mengikuti ya bintang ini dan sampai di Israel ya, waktu mereka menuruni Bukit Zaitun ya, dan sudah kelihatan ini Yerusalem ya. Jadi bintang yang telah menuntun mereka dalam perjalanan yang melelahkan itu berhenti di atas Ka'bah ya. Dan sesaat kemudian lenyaplah dari penglihatan mereka. Jadi saudara, ketika mereka mengikuti akan bintang ini ya, dan sudah sampai di Israel ya, di eh, sudah kelihatan ini Yerusalem, tetapi bintang itu yang tadinya mereka ikuti sudah tidak lagi kelihatan. Jadi sedangkan mereka ini saudara, yang mereka ikuti adalah bintang yang terlihat ini ya. Tetapi bintang itu lenyap dari penglihatan mereka ya ketika mereka ada di eh, dekat Yerusalem ini ya. Jadi secara mungkin
kalau kita yang ikuti itu, wow ini kemana lagi arahnya ya? Sudah tidak terlihat lagi arah yang mana yang harus kita kita ikuti ya, karena patokan yang mereka lihat yang bintang di saat itu tidak tidak ada ya. Tetapi coba lihat saudara, jadi seperti bintang yang menuntun mereka dalam perjalanan panjang dan melelahkan. Tuhan juga menyediakan terang dan petunjuk bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Terkadang perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan hidup ini. Jadi saudara, orang-orang Majus ini mereka tetap melakukan perjalanan mereka. Mereka tetap percaya ya. Dan saudara, ya sama seperti bintang itu ya yang terang ya yang menuntun mereka. Demikian juga hal itu dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau mencari akan hadirat Tuhan, ya memang benar saudara, kecuali ya orang yang sudah mati, yang tidak merasakan kesusahan, yang tidak merasakan kesakitan, yang tidak lagi eh, galau, saudara, ya, yang tidak lagi stres oleh karena kehidupan, ya orang yang sudah mati. Tetapi kalau orang yang masih hidup, ya, sama seperti kita saat ini, ya wajar saja, ya, kita masing-masing mempunyai masalah, mempunyai pergumulan yang berbeda. Tetapi lewat pergumulan yang saya dan saudara alami ya, ada Tuhan di sana yang senantiasa membantu kita, menuntun kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya. Jadi kadangkala saudara di dalam situasi yang kita rasakan bahkan loh kemana? Saya sudah ikuti ini arah Tuhan, ya. Saya sudah Ya, jalani di Nandini, kehidupan Nandini, saya, please. ya. Tetapi Nandini. kenapa di saat posisi saya seperti ini, kenapa seperti ini yang terjadi? Di mana? Ya, apa yang Tuhan mau bagi saya? Ya, tapi ingatlah saudara, ketika kita tetap percaya dengan Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam perjalanan hidup kita. Ketika mereka tiba di Israel, ya satu hal yang menarik saudara terjadi di sana. Ya, mereka dengan penuh keheranan, mereka tidak mendapati seorang pun yang nampaknya tahu tentang raja yang baru lahir itu. Bayangkan ya, mereka sudah senang ya, sudah sangat gembira. Wah, ini sudah tiba di Israel. Pasti mereka mengetahui ada seorang raja yang akan lahir. Tapi sangat heran mereka ketika mereka sampai di tempat itu tidak ada. Ya. Mereka mendapati orang yang tahu tentang raja yang akan lahir ini. Ya, jadi saudara, orang-orang yang ada di Yerusalem, ya, secara geografis mungkin mereka dekat dengan tempat kelahiran Yesus, tapi mereka tidak tahu, bahkan tidak peduli, saudara. Ini mencerminkan banyak orang Kristen hari ini, ya, aktif dalam kegiatan rohani, gereja, komunitas, tetapi kehilangan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kadangkala kita mengaku saya aktif, ya, saya ini orang yang selalu setia untuk pelayanan, saya ini orang yang selalu giat untuk beribadah, saya tidak pernah meninggalkan, ya, pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi saudara, mungkin terlihat ya, nampak ya di depan kita, tetapi hati kita kadangkala kita ini terasa jauh dari Tuhan, ya. Atau mungkin kita merasa hilang ya. Jadi saudara, suatu hal yang ngeri juga ya. Kadangkala kita di dalam perkumpulan ya. Jadi ada di sini eh, perkumpulan, salah satu perkumpulan orang Batak. Jadi kami di sini diperkenalkan ada satu keluarga.
Ya, saya tidak sebutkan saja keluarga eh, ini, tetapi yang pasti ada seorang ibu dari keluarga ini cerita kepada kami tentang pergumulannya, ya. Dan ketika kami juga saksikan akan ibu ini, ya, ketika di dalam pertemuan-pertemuan, baik pertemuan apa namanya marga, ya, perkumpulan, kadangkala dia termenung, ya, saudara, ya, dan saya sampaikan, ibu, kenapa? Apa yang terjadi? Ya, kemudian dia ceritakan, ya, saya selalu teringat tentang masalah saya seperti ini. Kami sampaikan kepada ibu ini, ya, kadangkala kita sudah di situasi yang gembira, ya, situasi yang kekeluargaan, tetapi kadangkala, ya, hati kita tidak tidak merasa, ya, kita ada di tempat tersebut, ya. Orang bilang, ya, kalau orang Manado, ya, DP badan di situ, mar DP pikiran nggak tahu di mana, ya, ya, karena itu, saudara, badannya ada di tempat ini, mungkin saja kita beribadat, tetapi pikiran kita tidak ada di peribadatan itu, ya, oleh karena pergumulan, ya, oleh karena masalah, oleh karena mungkin sesuatu yang kita pikir, itu lebih baik daripada eh, tempat yang kita berada ini, ya, itulah, saudara. Oke, kemudian kita akan temukan, ya, tokoh di dalamnya juga dalam Matius pasal 2 ini, ya, yaitu Herodes, ya. Jadi, saudara, Herodes ini juga, ya, ketika eh, orang-orang Majus ini datang bertemu dengan Herodes, ya, Herodes sendiri tidak tahu siapa yang raja yang akan lahir itu, ya. Tetapi Herodes ini berkata, ya, kepada mereka, supaya aku pun datang menyembah dia, ya. Jadi, di mana eh, kata menyembah dari Herodes ini, saudara, itu mengandung pura-pura, ya, dan penipuan. Herodes sebenarnya tidak punya niat sedikit pun untuk apa? Untuk menyembah, ya. Bahkan yang ada, saudara, ya, Herodes ini merasa itu sesuatu ancaman terhadap kekuasaannya. Jadi mendengar kabar tentang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, yaitu ancaman bagi taktanya, ya. Kemudian egoisme dan ketakutan. Motivasi Herodes, ya, sepenuhnya adalah keegoisan, ya. Dia takut kehilangan kekuasaan. Kemudian penolakan terhadap kebenaran. Jadi meskipun Herodes mendapatkan informasi yang akurat, ya, dari ahli-ahli Taurat, kemudian tentang tempat kelahiran Mesias, ia menolak akan kebenaran itu. Ya, mungkin, ya, ketika ahli-ahli Taurat, ya, mereka mempelajari ini tentang sejarah tentang raja ini sudah disampaikan, tetapi Herodes ini juga menolak. Bahkan ketika, ya, orang-orang Majus ini datang, Herodes pun tidak sungguh-sungguh untuk mau apa? Menyembah. Ya, oke, saudara, ada satu cerita menjadi ilustrasi. Ini ada seorang aktor, ya, teater yang sangat terkenal karena kemampuannya, ya. Dia memerankan berbagai tokoh dengan penuh emosi, ya, saudara, karena dia aktor, dia bisa menangis, ya, dia bisa tertawa, ya, dan berdoa seperti benar-benar orang yang sedang mengalami semuanya. Jadi suatu hari sang aktor ini diminta untuk tampil di sebuah gereja dalam acara seni rohani. Ia pun memainkan peran sebagai penyembah. Jadi ia angkat tangan, ia menitikan air mata dan berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian orang-orang yang melihat hal itu, mereka terharu. Akhirnya banyak yang ikut menangis, saudara. Tetapi ada seorang anak yang melihat hal itu, dan anak ini datang, ya, kepadanya setelah selesai acara itu. Dengan polos anak ini sampaikan, Om, tadi itu keren banget, ya.
kayak orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi itu bohongan kan ya. Jadi sang aktor ini tersenyum kaku dan menjawab, iya, itu cuma acting, nak. Ya, anak itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, Tuhan nggak nonton dan nggak dengar Om. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma dengar yang asli. Jadi Ya, saudara, ya, Herodes ini, ya, sama, hampir sama dengan ilustrasi ini dengan aktor ini. Mungkin dia hanya berpura-pura untuk apa? Menyembah, padahal itu tidak sungguh-sungguh, saudara. iya, betul. Ya, ketika saya dan saudara mau beribadah, datang di hadapan Tuhan, ya, mungkin saja kita bisa tampak di depan, ya, kita ini tegar, kita ini baik, kita ini seperti ini, tetapi hati kita, ya, saudara, kembali lagi saya sampaikan, ya, Alkitab selalu bilang begini. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, mungkin saja, ya, mungkin saja orang dapat melihat di depan, ya, wajah kita, tetapi hati kita seperti apa kita yang sebenarnya itu Tuhan tahu. Ya, jadi saudara, ketika kita benar-benar mau menyembah Tuhan, maka bersungguh-sungguhlah untuk datang menyembah Tuhan. Maka ketika saya dan saudara berdoa meminta kepada Tuhan, ya, kita sampaikan segala keluh kesah kita, maka Tuhan akan dengar itu daripada doa yang apa? Doa yang pura-pura. Oke, banyak orang ya hari ini mungkin terlihat menyembah di depan umum, ya, mengangkat tangan bahkan meneteskan air mata, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka tampil rohani, tetapi sebenarnya hanya berakting di hadapan manusia, bukan bersujud di hadapan Allah. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ketika mereka masuk ke dalam uh, rumah, jadi ini, ya, yang tadi saudara itu menyembah, ya, yang sekarang ini memberi. Ya, mari kita lihat. Ketika orang-orang Majus ini um, mendapati akan tempat itu, ya, di mana Yesus lahir, ya, dan mereka masuk ke situ, mereka melihat anak kecil itu yang bersama dengan Maria, ya, ibunya, maka sujudlah mereka menyembah dia. Dalam penyamaran Yesus yang hina, mereka merasakan hadirat ilahi. Mereka menyerahkan hati kepadanya selaku juru selamat mereka. Ya, ini saudara lihat, ya, lalu mempersembahkan pemberian mereka, emas dan kemenyan dan mur, dan betapa ajaibnya iman mereka itu. Mungkin dapat dikatakan mereka orang Majus yang dari timur itu. Jadi saudara lihat ini, mereka menyerahkan hati kepadanya, ya. Ketika saudara, ya, mungkin bisa saja kita memberi, ya, segala sesuatu yang uh, kita anggap, kita rasa kita mau berikan itu. Tetapi saudara, kalau hati yang kita miliki ini belum kita beri, ya, saudara, bagaimana itu bisa menjadi berkat? Ya, ketika saudara memberi, mungkin ada pengeluhan nantinya, seperti ini, seperti itu, ya. Atau saudara sudah beri, aduh, akhirnya mungkin menyesal, kenapa seperti itu, ya. Jadi saudara, sebelum orang-orang Majus ini memberikan apa yang mereka bawa, sebelumnya yang mereka berikan adalah apa? Hati mereka, ya. Dan apa yang mereka berikan, ya, itu juga bukti dari iman mereka, saudara. Ya, secara budaya, hadiah-hadiah yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur, bukanlah pemberian biasa. Ya, emas melambangkan kemuliaan seorang raja, kemenyan adalah wangian yang digunakan dalam ibadah, melambangkan keilahian, dan mur yang digunakan untuk pengurapan atau pembalsaman yang menubuatkan kematian Yesus yang akan datang. Ini bukan sekedar hadiah, melainkan pernyataan iman dan pengakuan akan identitas Yesus sebagai Raja, Allah, dan Juru Selamat. Ya, jadi itu juga bentuk dari apa? Iman mereka. Ya, oke. eh,
Ketika mereka memberi, ya itu menunjukkan penyembahan yang mengakui siapa Yesus sebenarnya. Jadi hadiah-hadiah tersebut adalah bentuk ya pengakuan iman yang utuh bahwa Yesus bukan hanya bayi biasa ya, tetapi raja yang mulia ya, sama seperti apa? Emas, ya, Allah yang layak disembah, ya, dan juru selamat yang akan menderita dan mati bagi umat manusia. Penyembahan sejati selalu berakar pada pengenalan yang benar akan pribadi Kristus. Ya, mereka yang sujud menyembah Dia bukan karena keajaiban lahiriah, tetapi karena pengenalan ya rohani. Oke, yang kedua, pemberian terbaik muncul dari hati yang menyadari siapa yang dihadapi. Orang Majus tidak datang dengan tangan kosong, saudara, tetapi mereka membawa pemberian yang bernilai tinggi, yaitu mencerminkan isi hati mereka. Demikian juga, ya, kita diajak untuk memberi dari hidup kita, bukan sekedar materi, tetapi ketaatan, kasih, dan penyerahan total kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jadi saudara, ketika saudara mengingat akan kebaikan Tuhan dan kita memberi yaitu di hadapan Tuhan, ingat ya, yang kita berikan itu ya itu semua dari hati kita, ya. Kemudian berikutnya, penyembahan sejati selalu disertai dengan pengorbanan, ya. Perjalanan orang Majus yang panjang, melelahkan, dan hadiah mereka itu tidak murah, tapi semua itu mereka persembahkan karena menyadari siapa yang mereka sembah. Ya, ini menegur kita agar tidak membawa penyembahan yang asal-asalan, ya. Tuhan layak menerima yang terbaik. Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dan tidak membayar apa-apa, ya. Ini lagi belajar tuh, tuh, Oke, tuh. jadi saudara-saudara sebagai kesimpulannya ya pada kita saat ini, penyembahan sejati itu berakar pada pengenalan yang benar, ya. Orang Majus menyembah karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja, Allah dan Juru Selamat. Dan penyembahan yang tulus selalu disertai dengan pemberian yang terbaik. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, ya. Emas, kemenyan, dan mur adalah lambang dari hidup ya yang dipersembahkan. Dan yang ketiga, Tuhan layak menerima pemberian yang mencerminkan kasih dan penghormatan tertinggi kita. Jadi saudara, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, ya, ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita memberi juga dengan uh, yang terbaik dari hati kita, dan biarlah semua untuk kepujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Umar atas renungannya. Sebelum kita menyanyi lagu penutup, mungkin ada yang ingin didoakan spesial hari ini tadi selain Tante Siska, Eh, ada yang tolong mau tolong didoakan juga ibu dari pendeta Kuhu di Manado yang lagi sakit. Ibu Pendeta Kuhu. Oke. Ibu dari pendeta Kuhu. Oke. Ada yang lain? Ada Rike, Hmm? Ya, ada anggota gereja Advent di Loma Linda, eh, Ibu Lisa Setiadi, suaminya Tony Setiadi pass away minggu lalu ya. Hari Minggu ya, bahasan. Iya, jadi Tolong doakan. tolong dibawakan dalam doa, semoga semua prosesi yang dipersiapkan untuk eh, penguburan berjalan dengan baik. oke, tadi siapa? Ibu siapa tadi? Lisa. Yang Sri- meninggal, yang Lisa, meninggal, ya tadi. iya, Lisa Setiadi. Dia dulu Lisa. kerja di Thousand Oak di Media Center. Media Center. Ya, Oke. oke, thank you.
Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, ya Pendeta Siska, Ibu Ruhu, dan Lisa Setiadi. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu doa tutup, nanti lagu tutup dan doa penutup Pendeta Umar, dan dilanjutkan, diteruskan dengan doa Bapa kami. Berserah kepada Yesus segenap badan dan hati. Dialah yang aku sembah, ku harap ku kasihi. Aku berserah, aku berserah. Pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus yang turut kehendak-Mu. Ku buangkan nafsu dunia, oh Tuhan terima aku. Aku berserah, aku berserah. Pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berikanlah padaku kuasa, sucikanlah hatiku. Aku berserah, aku berserah. Pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih banyak Tuhan Engkau yang mengumpulkan kami di saat ini, dan kami sudah mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan. Bapa di sorga, ampuni dan kasihani kami, manakala ketika kami mungkin menyembah, ketika kami datang untuk beribadah, kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus melayakan kami. Sehingga kami ketika datang beribadah di hadapan Tuhan, beribadah dengan hati yang tulus, dengan benar-benar untuk mencari akan hadirat Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa Bapa untuk setiap usulan-usulan doa yang sudah disampaikan. Baik berdoa untuk Ibu Siska dalam pergumulannya, kiranya Tuhan boleh memberkati, biarlah Ibu Siska di dalam kehidupan tetap terus percaya bahwa Tuhan yang selalu pegang kendali, Tuhan yang selalu memelihara, Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Kiranya Ibu Siska tetap berpengharapan bahwa Tuhan yang selalu menyertai akan kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua dari Bapak Pendeta Kuhu, di mana ibunya yang sakit, kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati, memberikan pemulihan kekuatan, baik melalui makanan, minuman, obat-obatan,
dan semua para medis, bahkan keluarga yang membantu untuk proses pemulihan ini. Sehingga biarlah pemulihan yang diperoleh, pemulihan yang dirasakan, itu semua karena berkat daripada Tuhan. Memberkati juga akan di mana Ibu Lisa Setiadi, di mana suaminya telah beristirahat. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang memampukan akan ibu ini bahkan segenap keluarga. Kiranya Bapa, mereka tetap berpengharapan bahwa kematian adalah di mana Tuhan yang mengizinkan untuk beristirahat. Dan manakala Tuhan dengan waktu Tuhan yang terbaik, ketika Engkau datang, kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, yang sudah mendahului kami. Kiranya Ibu Lisa tetap tegar, tetap setia, dan selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa bagi pendoa Eropa. Kiranya saudara-saudara kami yang terkumpul di Zoom ini bahkan yang belum sempat hadir, mereka tetap semangat, tetap setia, tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk Ibu Luna yang sudah memimpin akan ibadah di saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati akan hambamu ini dan memberkati segenap keluarga. Demikian juga berdoa bagi Ibu Li, berdoa bagi Ibu Sheila Simon, bagi Ibu Dahlan Manurung, dan berdoa bagi Ibu Sarah, Ibu Nancy, Ibu Siska, Ibu Feni, Ibu Yuli, Riko Ivan, Ibu Kori, Ibu Bernik, Ibu Marta, Ibu Betty Palar, Putri Dilas Cesaria. Tuhan, manakala ada juga yang tidak sempat hamba sebutkan, biarlah berkat yang sama akan menjadi bagian dari kehidupan hamba-hambamu ini. Meskipun mungkin berjauhan jarak kami, tetapi yakinkan kami bahwa ketika kami datang tertunduk di hadapan Tuhan, maka segala doa-doa kami, segala keluh kesah kami, segala pergumulan kami, Tuhan Engkau Maha Pendengar dan Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Bapa di sorga, sebelum hamba juga menutup akan doa ini, sebagaimana tangan Tuhan yang memberkati akan umat-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar dari pintu rumahmu. Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan segenap keluargamu. Amin. Tuhan memberkati bakulmu, hingga selalu ada persediaan baik di rumahmu dan di rumah Tuhan. Dan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, Tuhan memberkati itu, sehingga itu menjadi berkat dalam kehidupanmu, dan sukses keberhasilan akan menjadi bahagianmu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa akan menjadi bagianmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta Umar. Kami semua sudah didoakan, kami merasa terberkati. Terima kasih Tuhan, puji syukur.